Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Belasta dengan NIM 123011128 kelas 5E Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan inklusif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampuh oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD, yaitu kompetensi inti pendidikan agama Islam yang tetap dipertahankan dalam kurikulum inklusif. Yuk kita bahas. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan hak belajar yang sama. Dalam konteks pendidikan agama Islam, tantangan muncul ketika kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan siswa yang beragam, tanpa menghilangkan tujuan utama pembelajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami kompetensi inti pendidikan agama Islam yang tetap harus mempertahankan meskipun kurikulum mengalami adaptasi inklusif. UNESCO pada tahun 2023 mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi. Sementara itu, Rifai dan kawan-kawan pada tahun 2025 menyatakan bahwa pendidikan inklusif dalam pendidikan agama Islam bertujuan agar setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, tetap memperoleh layanan pembelajaran agama yang bermakna sesuai dengan kemampuannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif dalam pendidikan agama Islam adalah bentuk pendidikan yang adil dan manusiawi karena memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk belajar agama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pendidikan inklusif bukan berarti menyamakan semua siswa, tetapi memahami bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Dalam praktiknya, guru PAI tidak bisa menggunakan satu cara yang sama untuk semua anak atau semua siswa. Contohnya, ketika menjelaskan materi rukun Islam, guru dapat menggunakan gambar, video, atau cerita yang sederhana agar siswa yang memiliki hambatan belajar tetapi tetap memahami isi pelajaran. Dengan cara ini, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam tetap tercapai tanpa mengabaikan kondisi peserta didik. Kompetensi inti pertama yang harus tetap dipertahankan dalam pendidikan agama Islam adalah kompetensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi ini menjadi dasar utama dalam pembelajaran PAI karena tujuan utama pendidikan agama adalah menumbuhkan keimanan peserta didik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i tahun 2025 mengatakan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam harus tetap berorientasi pada pembentukan iman dan ketakwaan peserta didik, meskipun metode dan pendekatannya disesuaikan dengan kondisi siswa. Artinya, siswa berkebutuhan khusus tetap diarahkan untuk mengenal Allah, memahami nilai-nilai keislaman, dan merasakan pengalaman beragama sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, menurut Rifai dan kawan-kawan tahun 2025, penelitian tentang pendidikan inklusif PAI menegaskan bahwa penguatan iman pada siswa berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui pengalaman beragama yang sederhana namun bermakna. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa kompetensi keimanan dan ketakwaan tetap menjadi dasar utama dalam pendidikan agama Islam, termasuk di kelas inklusif. Walaupun tidak semua siswa mampu memahami ajaran agama secara mendalam, nilai keimanan tetap bisa ditanamkan melalui cara-cara yang sederhana. Contohnya,
Siswa yang belum mampu menghafal doa atau bacaan sholat dapat diajak untuk mengenal Allah melalui kebiasaan seperti berdoa bersama, mendengarkan cerita Nabi, atau mencontohkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa tetap belajar tentang iman tanpa merasa terbebani. Selain keimanan, pendidikan agama Islam juga menekankan pembentukan akhlak mulia, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rifai dan kawan-kawan pada tahun 2025, mengatakan bahwa pendidikan agama Islam di kelas inklusif sangat berperan dalam membentuk akhlak mulia seperti empati, saling menghargai, dan kepedulian sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuli Fatimah Worosari pada tahun 2025, menemukan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam dalam pendidikan inklusif mampu membentuk sikap toleransi, empati, dan kepedulian sosial peserta didik terhadap sesama. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas inklusif sangat efektif dalam membentuk akhlak dan sikap sosial peserta didik. Perbedaan yang ada di dalam kelas justru menjadi sarana pembelajaran akhlak secara langsung, bukan hanya teori saja. Contohnya, ketika siswa reguler membantu teman berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar atau ibadah. Nah, mereka sedang mempraktikkan nilai akhlak mulia seperti tolong-menolong, kesabaran, dan empati. Dalam situasi ini, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama saja, tetapi juga membiasakan sikap saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi inti berikutnya adalah pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Dalam penelitian Jayadin dan Nur Hikmah pada tahun 2025 menjelaskan bahwa pengalaman ajaran Islam dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan secara fleksibel tanpa menghilangkan nilai dasar ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, dalam penelitian guru PAI di Sekolah Inklusif Yogyakarta yang dilakukan oleh Ruia dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyederhanaan materi membantu siswa memahami ajaran Islam secara lebih efektif. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam pendidikan inklusif tetap dapat dilakukan meskipun dengan cara yang lebih sederhana dan fleksibel. Penyesuaian metode bukan berarti mengurangi nilai ajaran Islam, tetapi justru membantu siswa memahami sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, dalam praktik wudhu, guru dapat membimbing siswa secara langsung langkah demi langkah menggunakan alat peraga atau contoh nyata. Bagi siswa yang memiliki keterbatasan, guru cukup menekankan pemahaman dasar bahwa wudhu itu adalah bagian dari ibadah dan kebersihan diri. Dengan begitu, siswa tetap dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, apa sih kaitannya dengan kebijakan yang sudah ada? Menurut Kemendikbudristek tahun 2022 melalui Panduan Pendidikan Inklusif menegaskan bahwa semua peserta didik berhak memperoleh pendidikan bermutu, termasuk pendidikan agama. Jadi, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, tujuan pembelajaran tetap harus tercapai. Hal ini sejalan dengan pandangan UNESCO tahun 2023 yang menekankan bahwa kurikulum inklusif harus bersifat fleksibel tetapi tetap menjaga nilai-nilai utama pendidikan. Dengan demikian, potensi inti pendidikan agama Islam tetap dipertahankan meskipun kurikulum mengalami adaptasi. Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran tanpa menghilangkan tujuan utama yaitu pendidikan agama Islam. Fleksibilitas kurikulum justru membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, guru PAI boleh menyederhanakan materi atau mengganti metode pembelajaran, tetapi tetap menanamkan nilai iman, akhlak, dan ibadah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif mendukung tercapainya tujuan pendidikan agama Islam secara adil dan menyeluruh.
Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa pendidikan inklusif tidak menghilangkan tujuan utama pendidikan agama Islam. Kompetensi inti seperti keimanan, akhlak mulia, serta pemahaman dan pengalaman ajaran Islam tetap harus dipertahankan. Perbedaannya hanya terletak pada cara menyampaikan pembelajaran agar semua peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan pendidikan inklusif, PAI tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga mengajarkan nilai keadilan, kepedulian, dan kasih sayang. Karena pada akhirnya pendidikan agama adalah tentang membimbing semua anak menjadi manusia yang beriman, berakhlak, dan saling menghargai. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Namun, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan 2 pantun penutup. Teman-teman jangan lupa jawab cakep ya. Siap? Pergi ke taman melihat pelangi. Indah warnanya membuat hati terpikat. Walau kita berbeda kemampuan diri, dengan inklusif kita tumbuh bersama, saling menghargai, dan bersahabat. Mentari senja perlahan pergi, langit jingga menutup hari. Izinkan saya pamit undur diri, semoga kita selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.